Oke, jadi langsung aja ke materinya. Jadi pertemuan pertama kita ini materi yang dibahas itu tentang elektrostatistika, khususnya hukum Coulomb dan medan listrik. Nah, langsung aja soal yang pertama. Diketahui dua buah elektron dengan besar muatan Q sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb yang mengalami gaya tolak sebesar F sama dengan 2,94 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Nah, berapa jarak pisah antara kedua elektron ini? Jadi, dalam mengerjakan soal fisika, itu pertama kita menganalisis dulu nih soalnya. Apa yang ditanya, apa yang mau, apa yang diketahui gitu ya. Jadi tetap sama seperti SMA, kita menganalisis apa yang diketahui dari soal. Diketahui dua buah elektron. Ada dua buah elektron dengan muatan Q, muatan ya, simbolnya Q kecil sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Mengalami gaya tolak sebesar F. Gaya tolaknya 2,94 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Nah, dari soal kita mendapatkan bahwa muatan ini mengalami gaya tolak gitu. Kita udah tahu ya kalau muatan itu sejenis misalnya positif dengan positif atau muatan negatif dengan negatif, dia akan saling tolak menolak gitu gayanya. Nah, dia akan saling tolak menolak. Tapi jika muatannya itu tidak sejenis, misalnya positif dengan negatif, dia akan saling tarik menarik. Nah, kecenderungan arahnya akan mengarah ke arah yang muatan negatif, gitu ya. Jadi walaupun ini yang diketahui hanya satu, gitu, minus 1,6, tapi di soal dia bilang ada dua buah elektron dan memiliki gaya tolak sehingga jadi besarnya sama ya, I1 sama dengan I2 gitu. Gaya tolak menolak berarti muatannya sama dan sejenis. Jadi dia besar muatannya sama. Ditanya itu jarak pisah antara kedua elektron. Jadi jarak ya, jarak simbolnya R kecil. Nah, selalu ya, muatan di sini berarti muatan si elektron. Nah, ditanya R. Nah, dari hukum Coulomb, kita dapat menyatakan bahwa gaya listrik itu besarnya sama dengan K dikali K1 dikali K2 per R kuadrat. Gitu. Nah, K di sini adalah konstanta gaya listrik yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatannya tadi sudah diketahui ya, Q1 sama dengan Q2 sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dan gayanya sama dengan 2,94 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Maka dengan persamaan ini kita dapat memperoleh R kuadrat sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan, tinggal masukkan aja, karena ini sudah diketahui nilainya, kita masukkan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Dikali muatan satunya, sama ya, muatan 1 sama 2, berarti minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Dikuadratkan, karena muatan besar, muatannya sama. Per gaya, 2,94 kali 10 pangkat minus 9. Silahkan teman-teman, saya coba dihitungin. 9 kali 10 pangkat 9 dikali minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kuadrat dibagi 2,94 kali 10 pangkat minus 9. Gimana? Berapa hasilnya?
Udah ada yang dapat? Hasilnya berapa? R kuadrat nilainya? Nah, apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Oke, kalau gitu kita hitung bareng-bareng ya. 9 kali 10 pangkat 9 pangkat minus 1,6 dikuadratkan berapa hasilnya? 2,56 Kak. 2,56 kali 10 19 kali 2 berarti berapa? 18. 8 ya? Dibagi 2,94 kali 10 pangkat minus 9. Nah, 9 dikali 2,56 berapa? 23,03 Kak. 23,04 Kak. 23,04. Minus 38, di sini kan kita pangkat ya. Berarti 9 minus 38. 38 dikurang 9 berarti berapa? Tuh. 29 Kak. Dan Kak. Berapa? 29 Kak. 9. Dibagi 2,94 kali 10 pangkat minus 9. Nah, R kuadrat sama dengan 23,04 dibagi 2,94 berapa? 7,8367 sekian Kak. 7,83, oke. Nah, kita pangkat minus 29 minus 9 berarti 20 ya. Minus 20. Nah, karena di sini R kuadrat, kita ingin tahu jaraknya berapa. Berarti nah, di sini agar pangkat kuadratnya hilang ya, diakarkan ya. 7,83 kali 10 pangkat minus 20. Nah, berapa akar dari 7,83? 2,79 sekian Kak. 2,79. Ini berarti dibagi 2, minus 10 meter. Nah, untuk soal nomor 1 berarti jaraknya segini ya. Jarak antara kedua muatan sebesar 2,79 kali 10 pangkat minus 10 meter. Gimana untuk soal nomor 1 bisa mengikuti semuanya? Aman? Aman Kak. Aman ya? Aman, Kak. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, soal nomor 2, diketahui 4 buah muatan disusun dalam bentuk persegi, seperti pada gambar berikut ini. Ya, ada 4 muatan berbentuk persegi ini.
apabila gaya pada Q2 sama dengan 0, maka berapa perbandingan Q besar per Q kecil. Gitu. Nah, dari gambar ini kita coba nih menganalisisnya gitu. Nah, seperti ini ya. Tadi diketahui bahwa Q1 sama dengan Q, Q2 sama dengan Q besar, Q3 sama dengan Q, Q4 sama dengan minus setengah Q besar. Ya. Q1 Q kecil, Q2 Q besar, Q4 minus setengah Q besar, Q3 sama dengan Q kecil. Yang ditanya perbandingan Q besar dan Q kecil. Ditanya perbandingan Q besar, Q kecil itu berapa? Nah, kita meninjau gaya yang ada di sini. Kita meninjau gaya yang di sini ya. Pertama, kita menganalisis dan meninjau gaya yang diakibatkan di sini oleh muat. Gaya yang di sini. F ini, F2. Nah, kita meninjau di sini. Jawab. Nah, kita lihat. Kita meninjau gaya di Q2. Q2 ya, gaya di Q2 ini. Itu kan kalau kita meninjau di situ berarti gaya akibat muatan 21, kemudian gaya akibat muatan 2, 3, dan gaya diolah dari muatan 2 dan 4. Gitu ya. Jadi kita meninjau besarnya gaya yang ada di muatan 2. Nah, dari persamaan gaya tadi dari hukum Coulomb bahwa gaya itu akibat oleh dua muatan. Nah, di sini kan muatan 1, 2, muatan 2, 3, juga muatan 2 dan 4. Nah, gitu. Karena Q1 sama dengan Q3 ya, besar muatan Q1 sama dengan Q3 yaitu sama Q, sehingga besarnya gaya akibat muatan 2 dan 3 sama dengan gaya akibat muatan 2 dan 1. Nah, ini kita keep persamaannya, kita simpan. Gitu ya, karena besar muatannya sama. Kemudian kita meninjau. Kita sudah meninjau gaya ini. Kita meninjau yang ini sekarang. Gaya akibat muatan 2 dan 4. Oh, salah. Salah ya penulisannya. Karena tadi kita sudah mendefinisikan bahwa muatan itu akan cenderung mengarah ke yang negatif jika dia tidak sejenis. Berarti gaya akibat muatan 4 dan 2 ya. Muatan 4 dan 2. Nah, kita lihat di sini. Gaya akibat muatan 4 dan 2 akan mengarah ke arah muatan yang negatif gitu. Jadi dengan persamaan gaya tadi, gaya Coulomb, ya K sama dengan Q4 dikali Q2 per jarak ya, R kuadrat. Nah, di sini coba perhatikan lagi ya. Ini kan jarak ya, Q1, Q2. Ini kan jarak di sini. Nah, kita misalkan jarak ini sebagai A. Ini A, ini A, dan ini juga A gitu. Nah, kita meninjau gaya akibat muatan 4 dan muatan 2 di sini. Berarti jaraknya di sini ya. Jaraknya. Nah, R. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti jarak di sini sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan, ini aja ya.
Nah, di sini ini jaraknya sama dengan berarti akar 2A kuadrat sama dengan akar 2A. Nah, ini R. Jadi, R di sini, F, gaya akibat muatan 42 sama dengan K, I4 dikali I2 per, karena kita substitusin yang ini, akar 2A kuadrat. Nah, persamaan ini kita simpan. Kita sudah meninjau besarnya muatan 23 itu sama dengan 21. Dan besarnya akibat muatan 42 itu ini. Gitu. Nah, selanjutnya, ini karena F2. Selanjutnya dari persamaan yang kita peroleh, kan gaya 23 sama dengan F21. Nah, kita lihat, kita udah tahu nih, gaya akibat muatan 42 mengarah ke baliknya sini. Nah, gaya F23, ya, gaya akibat muatan 2 dan 3, karena ini muatannya sama-sama positif, dia akan saling tolak-menolak, gitu, tolak-menolak. Berarti dia mengarah ke sini dan mengarah ke sini. F23 ya. Ini salah ya, arahnya. Berarti F23 itu sama F23. Nah, kemudian gaya akibat muatan 2 dan 1 sama-sama karena muatannya positif, dia juga akan saling tolak-menolak. Nah, 21 akan mengarah ke sini. Jadi F21 sama di sini juga ya. Gitu. Nah, ini. Kemudian kita ingin mencari besarnya gaya yang dari resultan F23 dan F21. Kita misalkan sebagai F2 ya. Nah, di sini kita misalkan sebagai F2, yaitu resultan dari F23 dan F21. Sehingga kalau resultan itu kan penjumlahannya ya, F2 sama dengan F2 kuadrat ya, F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat. Itu ya resultannya. Sehingga F2 sama dengan akar F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat. Gitu. Nah, karena ini besarnya sama, F23 sama dengan F21 sama dengan F. Boleh kita definisikan seperti itu. Gitu. Karena besarnya sama, jadi F kuadrat ditambah F kuadrat. F2 sama dengan akar 2F kuadrat. Nah, sehingga F2 sama dengan akar 2F. Nah, ini persamaan ini kita simpan dulu. Kita udah dapat 3 persamaan. Ya, 3 persamaan bahwa F23 sama dengan F21, kemudian F42 sama dengan K dikali Q4 dikali Q2 per R kuadrat. Di sini jadi akar 2A kuadrat. Nah, F2 itu sama dengan akar 2F. Gitu. Saya tulis ulang bahwa F23 sama dengan F21. Kemudian F42 sama dengan K Q4 Q2 per tadi ya berapa? Akar 2A kuadrat. Kemudian F2 itu sama dengan F2 itu sama dengan apa tadi? F2
F2 sama dengan akar 2F. Nah, kita udah dapat 3 persamaan ini. Nah, coba kita lihat lagi nih dari gambar, bahwa arah gaya 42 itu mengarah ke sini, dan gaya F2 itu mengarah ke atas. Sama ya, berarti sama besar. Jadi dapat kita tulis bahwa gaya muatan 42 sama dengan gaya oleh F2. Gitu. Sama, cuman dia berlawanan arah. Sehingga yang gaya 42 itu bernilai negatif. Nah, yang di sebelah sini negatif, yang sebelah sana positif. Nah, kita udah dapat persamaan ini. Nah, berangkat dari persamaan ini, kita kan sudah mendefinisikan besarnya masing-masing. Ya sudah, kita tinggal masukkan aja. Minus, di sini minus, F42 sama dengan K, I4 dikali I2 per akar 2A kuadrat. Nah, sama dengan F2 akar 2F minus K I4 dikali I2. Nah, ini dikuadratkan berarti 2A kuadrat. Nah, akar 2F. Nah, F di sini kita lihat di sini ya. Tadi kan dari besarnya sama ya. Kita definisikan sama dengan F. Nah, ini boleh kita memilih yang F21 atau F23. Kemudian saya memilih yang F21 ya. F21 berarti K I2 oleh I1 per R kuadrat. Nah, R kuadrat kan di sini tadi kita definisikan sebagai A ya. Jaraknya A, A, dan A. Berarti A kuadrat. Minus K I4 I2 per 2A kuadrat. Sama dengan, saya tulis lagi, akar 2 K I2 I1 per A kuadrat. Nah, kita lihat di kedua ruas ini. Nah, sama ya, sama-sama ada, berarti tinggal dicoret, hilang habis ya, K habis, I2 sama habis, A kuadrat juga habis di sini. Gitu. Dan tinggal minus I4 per 2 sama dengan akar 2 I1. Nah, jadi diketahui dari soal bahwa I4 itu sama dengan ini. Sama dengan berapa? I4 itu sama dengan minus setengah I besar per 2 sama dengan akar 2. I1 tadi berapa? I kecil ya. Besarnya I1 itu I kecil. Nah, minus kali minus positif. Berarti di sini berapa? Setengah dibagi 2. Per 4 ya. Seperempat. Seperempat I besar sama dengan akar 2 I. Nah, ini udah tinggal dikali silang aja. Berarti perbandingan I besar per I kecil sama dengan 4 akar 2. Ya, jadi perbandingan muatan I besar dan I kecil sama dengan 4 akar 2. Gimana untuk soal nomor 2 ini? Apakah teman-teman bisa mengikuti? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana, bisa semua? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya Kak, terdengar Kak. Kecil apa enggak suaranya? Agak kecil sih Kak suaranya. Jadi gimana untuk soal nomor 2? Buat teman-teman semua bisa mengikuti?